Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya wabarakatuh. Sudah semua tanda tangannya? Ada yang belum? Hari ini hari apa sih sekarang? Hari Selasa. Selasa apa sekarang? Selasa apa ya? Pahit, manis, limon, Ngarang. Selasa. Selasa libur. Selasa Pon. Selasa pon. Selasa Pon. Hari ini kita melanjutkan apa ngaji. Ngaji nggak ada yang bawa kitabnya. Ya sudahlah. Ya, kita melanjutkan kuliah wae lah ya. Bawa kitab ngaji kita. Taklim. Quratul Uyun. Serius? Enggak apa. Kita nggak pernah serius. Ada penghapus nggak? Ada apa? Halo. Halo, nyumelek. Berbicara tentang filsafat pendidikan Islam akhir-akhir ini atau dewasa ini, itu biasanya pembahasan itu dijadikan sebagai kritik atas pendidikan Barat. Karena pendidikan Islam itu tidak bisa dilepaskan, bercerita pembahasan tentang pendidikan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan Barat ya. Ini dijadikan sebagai kritik atas pendidikan Barat atau solusi setelah kita mengkritik, kemudian kita memberi solusi. Nah, solusinya itu pendidikan Islam, gitu ya. Nah, kritik terhadap pendidikan Barat itu seperti apa? Apa kritiknya? Apa yang bisa kita kritik dari model pendidikan Barat? Model pendidikan ala-ala Barat atau yang selama ini kita kenal dia pendidikan umum yang selama ini kita kenal dengan pendidikan umum itu berasal dari pendidikan Barat. Istilah lainnya pendidikan Barat atau pendidikan umum. Kemarin sudah kita bahas kalau pendidikan Barat itu sumbernya dari apa Mbak kemarin? Akal. Pakai L ya, bukan pakai R. Akar. Cedal itu bahasa Indonesianya apa? Cedal itu apa? Cedal bahasa Indonesianya apa? Cedal. Cedal tetap ya. Di saat kalian harus cedal, kalian nggak cedal gitu kan? Disuruh bilang akal, jadinya akar. Cedal bahasa Indonesianya apa nggak? Bahasa Larang banget. Yang tidak bisa membedakan L dan R itu tidak bisa ngucap ya, tidak bisa ngucapnya ya, tidak bisa ngucapnya. Ya, daripada kalian ngantuk, browsing wae ya. Iya, browsing lah. Coba kritik atas pendidikan Barat.
pendidikan barat itu seperti apa? Apa yang bisa kita kritik dari pendidikan barat? Iya, di kelas kemarin saya buatkan slide ternyata pada ngantuk ya. Kalau saya buatkan slide kan sudah jadi, kalian tinggal menikmati. Kan jadi ngantuk kalian. Tapi kalau disuruh browsing kan jadi nggak ngantuk. Coba. Pakai wifi kampus juga nggak apa-apa, yang nggak ada. Iya, nggak ada paketan. Paketan Shopee maksudnya kan. Paketan, Bay. Paketannya. Pakai wifi kampus, tahu passwordnya kan? Sudah ketemu Mbak? Apa coba? Fokus pada rasionalitas dan etis. Terus apa lagi? Ya, kita bahas yang sekuler dulu ya. Sekuler. Pendidikan barat itu sekuler. Sekulerisme atau sekuler ya, sekuler. Sekuler itu apa? Sekuler. Bukan sekul yang gini, bukan. Bukan dong. Membatasi pemahaman yang komprehensif tentang manusia dan dunia serta potensi untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang baik. Singkatnya apa, Mbak? Panjang banget. Pemisahan agama dari pendidikan. Pemisahan agama, memisahkan agama ya. Memisahkan dari apa? Pendidikan. Istilah lainnya adalah yang pengertian lain nggak? Memisahkan agama dengan pendidikan. Apalagi kalau memisahkan agama dengan pendidikan gimana maksudnya? Agama sendiri, pendidikan sendiri gitu, atau pendidikan punya agama sendiri, atau agama punya pendidikan sendiri, atau pendidikan punya agama sendiri. Coba sekuler apa coba? Yang lain browsing Mbak. Sekuler adalah gitu. Sekuler itu apa? Sekuler. Apa? Sekuler duniawi. Duniawi. Apa lagi? Apa lagi? Lebih fokus pada pengetahuan dan keterampilan umum. Ini kesini Mbak, itu kritik atas pendidikan barat. Kita bahas sekuler dulu Mbak, sekuler. Iya, pengertian sekuler itu nanti nomor 2 ya. Sekuler tahu Mbak sekuler? Coba. Sekuler itu adalah pandangan atau prinsip yang memisahkan agama dari urusan-urusan negara, politik, pendidikan, dan kehidupan publik lainnya. Iya. Agama ini dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak seharusnya mencampuri kebijakan negara. Ya. Jadi gini ya. Sekuler itu memisahkan antara agama dan dunia. Kayak gitu lah boleh. Duniawinya terus ini. Hal-hal duniawi. Dengan dunia boleh lah. Memisahkan agama dan dengan dunia. Memisahkan agama dengan dunia. Di pendidikan umum kan seperti itu, kalian merasakan apa enggak? Gimana merasakannya?
memisahkan urusan agama dari urusan dunia. Ya. Memisahkan agama, ya memisahkan agama dari dunia lah, dari urusan dunia. Agama ini kan kaitannya moral. Atau yang lebih akhirat, moral, Tuhan, kayak gitu kan. Konotasi agama, konotasinya ke sana. Istilah lainnya ke sana. Memisahkan Tuhan dari urusan dunia, memisahkan akhirat dari urusan dunia, memisahkan agama dari urusan dunia, memisahkan moral dari urusan dunia. Sekuler seperti itu. Makanya kita belajar ilmu pengetahuan, terutama sains, kan tidak pernah membahas Tuhan. Seperti teori berbicara tentang asal-usul manusia, kan kalau di sains kan tidak menceritakan Nabi Adam, tapi yang diceritakan kan manusia berasal dari apalah ya, kayak gitu kan, manusia purba kayak gitu kan. Penciptaan alam, teori penciptaan alam kalau menurut sains kan tidak apa, teori penciptaan alam menurut sains seperti apa, tahu nggak? Misalnya ketika sains berbicara tentang penciptaan alam, itu kan mereka tidak menyebutkan Tuhan, tidak ada Tuhan di sana, tidak disebutkan itu. Yang mereka pakai itu teori, misalnya teori Big Bang. Pernah dengar teori Big Bang, Pak? Big Bang. Big Bang, tulisannya Big Bang. Big itu besar, Bang itu ledakan. Ledakan besar. Coba browsing ya, Pak, coba. Ya biar kalian nggak ngantuk, kan suruh browsing gua. Teori Big Bang. Teori Big Bang. Ketemu? Teori Big Bang itu teori itu berbau ilmu fisika ya, fisika. Itu awalnya dari teori ilmu fisika itu. Sudah ketemu Mbak Big Bang? Apa coba? Ayo speak up, Pak. Teori Big Bang adalah teori ilmiah yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik yang sangat kecil pada panas sekitar 13,8 miliar tahun lalu, lalu meledak dan berkembang menjadi alam semesta yang luas seperti sekarang. Tidak ada penyebutan, tidak ada kata-kata Tuhan di situ kan? Nggak ada ya. Yang lain dengar nggak tadi? Gimana sih? Jadi Big Bang itu teori tentang asal-usul alam semesta. Ya, yang berasal dari apa, ledakan apa, Mbak, partikel ya, atau awan atau apa? Atom. Itu dapat besar Iya kan? yang terjadi. Ya, nah di teori itu kan tidak menyebut adanya Tuhan kan, tidak ada satu kata pun tentang Tuhan, nggak ada di situ kan. Itu menunjukkan bahwa pendidikan Barat itu sekuler. Itu memisahkan antara Tuhan dari ilmu pengetahuan, dari pendidikan, dari dunia, dari urusan-urusan dunia. Seperti itu. Sampai di sini bisa ditangkap nggak? Kalau nggak ditangkap ya cari di pasar lah. Ya cari di pasar biar nangkapnya mudah. Kan kalau kalian disuruh nangkap kelinci kan susah. Makanya nangkapnya di pasar. Itu jadi mudah. Kalau kalian disuruh nangkap ikan sendiri kan susah. Nangkapnya di pasar. Itu mudah gitu. Ya, monggo. Big Bang kan asal-usul alam semesta. Lalu sebelum Big Bang itu apa? Ada nggak, Pak? Kita bicara sains ya.
Kalau bicara tentang sains, kalau berdasarkan penelusuran sains kan belum sampai ke sana. Sains itu belum bisa menemukan sebelum Big Bang itu apa. Itu belum sampai ke sana. Karena untuk bisa melihat Big Bang itu menggunakan teleskop yang gede itu. Sebetulnya bukan Big Bang-nya yang dilihat ya, itu efek atau bekasnya gitu. Jadi Big Bang apa sih? Ayam. Dimak bisa nak? Lama-lama ringing, sor. Cecek. Cecekik. Kenyal kayak Yupi ya. Katanya cecek itu kenyal kayak Yupi loh. Di bawah. Jadi kita kembali ke Big Bang itu ya. Jadi penemuan adanya Big Bang itu setelah manusia menemukan teleskop. Teleskop siapa yang menemukan teleskop ya? Bapakmu ya, bapakmu. Bapak saya. Setelah manusia menemukan teleskop, baru kemudian bisa melihat luar angkasa. Dan ternyata ditemukan ditemukan fenomena yang kemudian kita kenal sebagai Big Bang itu. Itu detailnya kalian bersih sendirilah. Saya menjelaskannya pusing. Iya ya. Itu karena berbau fisika itu. Iya dan amis-amis. Mantan membuat hitungan. Madanmu. Di sana pakai logika, pakai hitung-hitungan detail. Iya, ada rumus-rumusnya untuk menghitung. Misalnya ada pijaran cahaya gitu kan. Iya, ada pijaran cahaya piuk gitu kan. Misal loh. Itu dihitung ke belakang sampai berapa tahun gitu. Ini cahaya awalnya dari mana? Karena kan laju cahaya kan 10 berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 3 tapi nolnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter per detik. 300 juta. Jadi perjalanan cahaya itu 300 juta meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pangkat 8. 300 juta meter. Itu kalau di kilometer kan jadi berapa ya? Ya dikurangi dari meter ke kilo sih berapa? 100 ya? Nolnya berapa? 1000. Oh 1000 ya. Dari meter ke kilo 1000 ya. Berarti dikurangi. Iya berarti mungkin kayak gini ya. 300.000 kilometer per detik. Iya kan? Kalau kita kan cuman sedetik paling ya 1 langkah kan. 1 langkahnya berapa? 1 langkah semenit. Kita kalau perjalanan 1 detik kan paling cuma 5 langkah lah katakanlah. Kalau selangkahnya 50 cm berarti
Satu langkah dua langkah ya. Katakanlah kalau kita perjalanan 1 detik berapa meter kita? Kita loh manusia. Ada 2 meter. 1 detik. Ya satu lah. 1 1 meter ya. Kalau cahaya ini 300 ribu 300.000 kilometer atau tadi pakai meter ya 300 juta 300 juta meter 1 detiknya 300 juta meter. Jadi kalau ada pantulan cahaya itu dihitung ke belakang itu seperti akhirnya ditemukan kesimpulan seperti sinar matahari yang datang ke sini itu ternyata sorotan 5 menit yang lalu gitu. Coba itu ada itu di fisika, ilmu fisika ada itu. Jadi sinar matahari yang kalian menikmati detik ini itu 5 menit yang lalu. Sorotan 5 menit yang lalu. Jarak bumi ke matahari. Iya makanya itu gara-gara itu kemudian bisa dihitung jarak bumi ke matahari. Oh, makanya tahu 5 menit yang lalu. Iya. Berapa persis? Ada cahaya yang baru. Iya selalu baru. Tapi yang sekarang kan 5 menit yang lalu. Yang berarti kan 5 menit. Iya. Yang Iya. 10 menit. Iya coba pikirkan sendirilah. Saya juga ikut puyeng memikirkan begituan. Ya, ini pendidikan Barat itu yang pertama sekuler itu tadi ya. Mereka memisahkan antara urusan agama, urusan Tuhan, urusan akhirat, urusan moral dengan dunia. Yang kedua, apa tadi Mbak? Terlalu fokus pada apa? Tadi gimana sih? Fokusnya pada keterampilan atau gimana itu? Fokus pada apa? Keterampilan atau gimana? Fokus pada apa? Keterampilan atau? Iya, fokusnya ilmu pengetahuan. Fokusnya ilmu pengetahuan dan keterampilan. keterampilan, kelembagaan. Apalagi kritik atas ilmu pengetahuan, kritik atas kritik pendidikan Barat. Apa tadi? Rasional, rasional dan empiris. Kalau rasional tahu sudah dibahas tahu semester kemarin lah ya, sudah tahu lah, masih ingat lah. Lalu lupa ya buka video saya. Buka sendiri lah. Pakai wifi kampus baik. Rasional dan empiris. Rasional kan yang apa? Iya dinalar. Empiris kan yang bisa dialami. Iya diriset. Iya. Terus fokusnya hanya ilmu pengetahuan dan keterampilan atau teknik ya. Keterampilan itu teknik mengelas besi, teknik pengecoran, teknik metalurgi itu membuat besi itu loh, metalurgi. Pak, besi terbuat dari apa? Kalau menurut keterangan besi itu makhluk luar angkasa. Alien. Iya. Oh, berarti alien itu beneran ada Pak? Berarti hidup Pak?
Pernah ketemu? Besinya hidup itu berarti bernafas, berkembang gitu Sama tumbuh. Ya kan makhluk luar angkasa nggak harus begitu, nggak harus hidup. Oh berarti Ini besi itu didatangkan dari seperti hujan yang turun dari langit jatuh ke bumi, bukan sesuatu di mana Pak? ya di bumi. Orang maksudnya tempatnya ini aji barang. Oh ini aji barang ada. Udah ada mesti. Iya. Bukan alien. Coba kamu cari asal usul besi itu. Jadi besi itu dia bukan seperti minyak bumi. Kalau minyak bumi kan berasal dari jasad renik fosil dinosaurus atau makhluk-makhluk purba yang lain kan. Makasih apa? Oh berarti fosilnya itu bisa berubah jadi minyak Ya, kalau mulai minyak tanah. Iya. Oh, berarti berbeda dengan tulang manusia gitu, tulang hewan yang lain. Kok tulangnya dinosaurus? Mati tahun ganu terus jadi fosil kayak gitu. Kan ribuan tahun yang lalu, Mbak. Atau jutaan tahun yang lalu. Itu kalau minyak bumi kan seperti itu ya. Karena berasal dari jasad renik makhluk hidup zaman ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu. Akhirnya artinya kan disimpulkan bahwa minyak bumi itu berasal dari bumi itu sendiri kan. Tapi kalau besi itu kan tidak. Itu jatuh dari langit lah. Seperti itu. Makanya ada di Quran ada surat Al-Besi itu ya, surat Al-Besi. Lah ini Al-Hadid. Apa? Iya kan artinya besi. Gimana sih lu? Al-Besi. Gimana sih? Al-Hadid kan besi, besi itu. Ayo Hadid. Al-Besi. Kayu. Terus Al-Besiar. Al-Basyar. Yang selanjutnya apa? Kritik untuk pendidikan barat. Kritik. Kerutuk, keripik. Keripik untuk apa lagi coba? Ya, antroposentrisme. Antropus itu apa? Sentrisme. Itu berasal dari kata antropus dan sentris. Center. Antropos apa? Ya. Sentris itu center ya, pusat. Jadi pendidikan barat itu fokusnya berpusat kepada manusia. Maksudnya tahu nggak? Kalau nggak tahu, yuk kita pulang wae lah. Jadi kalau pendidikan Islam ini kan fokusnya ini kan akhirat, Tuhan, gitu kan. Tapi kalau pendidikan Barat itu fokusnya di manusia. Jadi teknologi diciptakan itu kan dalam rangka untuk mempermudah kehidupan manusia. Adanya motor itu kan untuk mempermudah kamu perjalanan dari Aji Barang ke Purwokerto. Terus pakai mobil juga memudahkan perjalanan dari Purwokerto ke Aji Barang. Hanya bedanya kalau motor itu kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan. Tapi kalau mobil Enggak semuanya. iya. Terus HP, smartphone itu juga untuk mempermudah akses kayak gitu. Terus Shopee, Tokped itu juga untuk mempermudah kita belanja.
terus adanya bank, ATM itu juga alat untuk mempermudah kita. Iya, kita lapar tengah malam, tidak punya duit, kita tinggal mampir ke ATM. Ternyata saldonya kosong. Jadi Ujung-ujungnya pakai apa pay letter ya. pelek. Oh ya. Jadi munculnya teknologi, perkembangan teknologi itu untuk tujuannya kan untuk mempermudah manusia. Tidak kan, teknologi kan tidak diciptakan untuk mempermudah kita mengakses Tuhan atau mempermudah kita masuk akhirat, enggak kan? Kamu pernah ada nggak teknologi yang memudahkan kita masuk akhirat itu? Nggak harus mati, maksudnya kita ngintip akhirat gitu loh. Kamu pernah nggak? Ya pernah ada nggak manusia yang menciptakan mobil tapi untuk perjalanan ke akhirat? Nggak ada kan? Makanya itu. Kalau mobil kan diciptakan untuk paling jalan-jalan, jalan-jalan kemana kan? Masih di sekitar darat. Pesawat luar angkasa juga paling kan ke sana kan, ke atas itu masih wilayah darat yang ada daratnya. Belum ada manusia menciptakan teknologi untuk perjalanan ke akhirat, itu belum ada. Ya memang karena fokusnya tidak ke sana. Ya kalau kamu bisa menciptakan teknologi untuk ke akhirat, ya berarti kamu punya ilmu sendiri itu. Bagus itu berarti. Pengalamannya. Apalagi terus bumi dikuras, minyak buminya itu loh, atau Antam, Freeport, minyak bumi dikuras kan tujuannya untuk menghidupi manusia. Emas dikuras kan tujuannya untuk manusia. Apalagi gunung dibabat, dikeruk biar rata untuk jalan tol, kan akses untuk manusia. Apalagi alam semesta dirusak, dalam tanda kutip ya, dirusak itu kan untuk keperluan manusia. Gunung dibor pakai terowongan, itu dibikin terowongan untuk laju kereta api, kan untuk manusia lagi gitu. Jadi ilmu barat itu fokusnya ke manusia. Itu yang disebut antroposentris itu. Makanya di barat itu ada orang yang karena mungkin saking majunya teknologi di sana, terus ilmunya tekniknya saking majunya, terus kemudahan hidup sudah terlalu enak, mapan, mau sakit sudah ada yang ngurus, mau ini sudah ada yang ngurus, dan seterusnya, hidupnya sudah nyaman. Itu kan sampai mereka mentuhankan teknologi atau mengagamakan teknologi. Itu karena awalnya kayak gini, ilmu pengetahuan barat itu fokusnya ke manusia, bukan ke Tuhan apalagi agama kayak gitu.